Setelah sebelumnya Sense diakhiri dengan keberhasilan misinya Jin, mari kita pindah sebentar ke sudut pandang para teman-teman Jin, yang mana yang kita tahu mereka juga diberikan misi untuk membasmi monster Orcs. Terlihat sih sejauh ini mereka udah hampir menyelesaikan misi tanpa lecet sama sekali, yang mana itu sebenarnya mustahil loh boy. Orcs itu bukan monster keroncong, tapi entah kenapa hari ini ada yang berbeda dari Orcs. Mereka berkeliaran secara individu, padahal biasanya mereka berkoloni. Yaps, tidak lain tidak bukan itu ulahnya Murakan. Jadi beberapa hari sebelumnya, Murakan tuh lebih dulu mendatangi sarang para Orcs, kemudian mengancam mereka agar merubah kebiasaan hidup mereka. Murakan menegaskan, jika mulai sekarang ia ada melihat para Orcs bergerak secara berkelompok, kubantai kalian semua. Ketakutan merasakan aura intimidasi dari Murakan, para Orcs saat itu seketika pada ngacir. Jadi begitu cerita alasan kenapa kondisi aman-aman aja. Tapi pas di akhir-akhir, tiba-tiba Murakan merasakan hawa keberadaan yang membuat ia sedikit terprovokasi. Saat dicek, ternyata itu adalah patung raksasa. Murakan mengenalnya dengan sebutan relik kuno. Di sini Murakan heran, soalnya dulu dia dan Tenmar udah membantai habis para relik kuno. Kok saat ini mereka bisa muncul lagi? Untuk saat ini sih Murakan mah nggak mau ambil pisau dulu lah. Toh nanti ia juga bakal tahu penyebabnya. Nggak bakal banyak kebacot lagi, Murakan mengeluarkan napas Shadow hingga membuat si relik kuno hancur berkeping-keping. Sense berpindah ke pelaku di balik munculnya relik kuno. Dia bernama Bupart Gaston, seorang transformer. Di situ dia ngamuk, mengetahui mainan yang ia buat dengan susah payah tiba-tiba hancur. Nah, waktu itu datanglah orang bernama Pisquel Liano. Dia adalah wakil ketua kelompok revolusioner Kenzelo. Dia memberitahu Bupart mengenai alasan hancurnya relik kuno. Liano mengatakan, dalang dibalik hal ini adalah Dragon of Shadow. Ya, menyadari Guardian pelindung Ronkandel telah bangkit, Liano pun memutuskan untuk segera secepatnya mengadakan pertemuan dengan keluarga Zippel. Menarik. Kelompok revolusioner ini kayaknya bakal berperan penting nih di alur cerita. Oke, beberapa hari kemudian, Jin dan kawan-kawan telah pulang kembali ke kediaman utama dan kembali menjalani rutinitas pelatihan kelas menengah. Di situ, Z memuji kinerja Pak Si Jin yang dengan sempurna menyelesaikan misi yang diberikan kepada mereka dan setelahnya membubarkan para kadet. Nah, saat itu boy, di sudut pandang yang berbeda, Kajin dan gengnya lagi ngegosip Jin dari kejauhan. Heleh, dari informasi yang kudengar katanya si brengsek itu cuman beruntung. Katanya ya, di Mamit katanya Great Magician mengamuk dan kebetulan membunuh si Alcaro. Dewi Fortuna kayaknya terlalu berpihak padanya deh. Nah, di sisi lain, Jin yang sadar kalau ada yang lagi ngegosip dirinya langsung menghampiri kelompok Kajin. Dan, kenapa? Lu gak seneng? Tanya Jin. Iya, gak seneng. Kenapa? Mau gelut? Jawab Kajin. Oh ya, gue lupa jelasin nih. Tangan Kajin yang dipotong Jin sebelumnya udah kembali normal ya. Intinya di alur cerita Swordmaster ini, cedera seperti tangan putus atau semacamnya masih bisa disembuhkan boy. Lanjut. Karena pria sejati itu memutuskan semuanya dengan tinju mereka, percakapan Jin dan Kajin pun berakhir dengan sebuah duel. Kajin menyerang tanpa keraguan boy, karena sebelum dimulai, Jin udah berjanji kepada Kajin bahwa duel ini resmi. Jadi kalau Kajin melukai Jin, nothing, nggak ada sanksi dari klan. Di situ, Kajin menghujani Jin dengan rentetan tebasan cepat dan juga berat. Kajin yang ada di fase Swordmaster bintang 5 tentu sangat meremehkan Jin yang masih dikiranya ada di bintang 4. Tuan muda, Anda masih terlalu easy buatku. Terima ini. Tapi meski diserang terus-menerus, anehnya tak ada serangan Kajin yang melukai Jin. Dan setelah bertarung dengan sengit, hasil akhir yang sangat mengejutkan pun terlihat. Waktu itu Jin benar-benar membuat Kajin mengalami apa yang istilah katanya tuh disebut kena mental, mengetahui kebenaran bahwa Jin yang beda usia dengannya 10 tahun ternyata udah mencapai bintang 5. Beberapa saat setelah duel usai, Kajin melaporkan kekalahannya kepada majikannya yaitu Ani dan Miu. Dan jelas saja Ani dan Miu tidak percaya akan hal itu. Tapi melihat ekspresi Kajin yang nampaknya gak ada kebohongan, membuat Ani dan Miu harus memutar otak lagi, memikirkan rencana menyingkirkan Jin. Mereka bersumpah selanjutnya mereka akan memberikan Jin sebuah misi yang kali ini pasti akan menjadi kuburan bagi Jin.
Benar saja boy, saat Jin lagi asik ngobrol sama Gili dan Murakan di kamarnya, tiba-tiba Pedro mendobrak pintu kamar dan terlihat panik sekali. Ya, itu terkait misi yang akan Jin jalani, yaitu keruntuhan kolon. Adegan berpindah ke ruangan kantor Rosa Roncandel. Di situ dia mengamuk di depan anak-anaknya, termasuk Jin juga ada di situ boy. Ia marah karena Ani dan Miu yang ingin menugaskan Jin ke wilayah kekuasaan klan Zippel. 3 anak lainnya yaitu Rutia, Ran, dan Pigo juga ikut terseret kena omel karena mereka menyetujui gagasan Ani dan Mio boy. Rosa menegaskan ia secara resmi akan membatalkan misi Jin dan itu tentu saja mendapat protes dari Ani dan Mio. Mereka bilang kenapa ibu melindungi si bungsu, padahal kan ibu dan ayah sendiri yang menanamkan persaingan di antara calon pewaris. Jadi kalau mereka berniat membunuh Jin itu seharusnya wajar-wajar saja. Namun Rosa menjawab, "Hei, hentikan omong kosong kalian. Aku tanya, apakah saat kalian menjadi kadet kakak-kakakmu ada yang memberikan misi nggak ngotak seperti ini? Dan lagi, apakah kalian bisa mencapai pencapaian Jin pas usianya? Dia udah bintang 5 di umur 15 tahun, yang mana kita semua tahu bahwa hanya 3 orang dalam sejarah yang pernah mencapainya. Leluhur Tenmar, ayah kalian, dan Luna. Ya, Ani dan Miu hanya bisa terdiam mendengarkan itu boy. Namun tepat ketika itu Jin izin angkat bicara. Jin menjelaskan ia dengan senang hati akan menerima misi dari kakak-kakaknya. Soalnya kalau ia menolak, nanti pandangan orang terhadap hierarki klan Roncandel bakal meragukan gitu. Rosa bilang ia tidak peduli tentang itu karena sedari awal tidak ada klan yang tulus mengikuti Roncandel. Mereka mengikuti Roncandel karena takut pada Roncandel itu. Jadi Rosa bertanya apakah Jin tetap yakin dengan keputusannya. Yap, Jin tetap pada pendiriannya. Ia akan pergi ke reruntuhan kolon, tapi Jin mengajukan sebuah permintaan. Jika ia nanti telah kembali dan menyelesaikan misinya, ia mau minta pedang Pigo dan Ran untuk ia sita karena telah ikut terlibat dalam masalah. Rosa menyetujuinya, dan setelah tak ada hal penting lagi yang dibicarakan, mereka semua pun bubar. Awalnya aku sempat khawatir Jin akan terlena dengan perlindungan yang kuberikan. Tapi ternyata dia hidup dengan caranya sendiri. Saat Chiron kembali, dia pasti senang mengetahui perkembangan si bungsu. Oke, beberapa saat kemudian Jin telah bersiap melakukan perjalanan misi. Karena misi kali ini bukan misi solo, ia pun kala itu pergi bersama Kajin dan 2 orang lainnya yang juga ditetapkan dalam misi. Tentu Jin sadar mereka nih pasti ada udang di balik batu nih. Untuk itu Jin pun ngasih mereka 3 potong roti yang udah ia campur dengan racun tidur. Dan setelah membereskan kelompok Kajin, tanpa banyak bacot Jin pun pergi seorang diri menjelajahi reruntuhan. Sebelum lanjut, mari kita ketahui dulu tentang reruntuhan kolon. Itu adalah sebuah wilayah yang dihuni oleh suku pedalaman. Tapi sekarang wilayah itu kini telah diklaim sebagai milik Zippel. Mereka memperbudak, memperkerjakan penduduk asli di sana layaknya hewan ternak. Cuman karena citra Zippel tuh di dunia luar dipandang baik, maka semua orang pun tidak mengetahui kebusukan mereka di belakang layar boy. Jin ingat di masa lalu Zippel menemukan sebuah artefak di dalam sebuah reruntuhan. Namanya adalah artefak Fontaine Mana, yang fungsinya jika seorang magician melihat artefak tersebut, maka dia akan langsung menjadi magician bintang 7. Sebelum Jin regresi, Zippel tuh benar-benar hampir mendominasi dunia berkat Fontaine Mana. Jin bersumpah di kehidupan kali ini ialah yang akan menemukan artefak itu terlebih dahulu. Adegan berpindah ke 2 orang penjaga ruangan yang sedang asik ngobrol untuk kemudian disikat oleh Jin dengan gerakan cepat yang tak terduga. Setelah membantai mereka, Jin bergerak memasuki ruangan. Karena di dalam ruangan terdapat lingkaran magic pendeteksi, Jin pun memakai darah si penjaga yang baru ia bunuh tadi. Namun meski sudah melakukan itu, anehnya, magicnya tetap aktif. Di situ muncullah 2 monster, tapi nggak bisa disebut monster juga sih, karena monster itu punya insting deregenerasi layaknya manusia ahli. Namun setelah memberikan effort lebih, pada akhirnya Jin pun bisa menumbangkan keduanya juga. Tapi setelah membantai 2 monster itu, Jin menyadari sesuatu. Makhluk yang disummon lingkaran sihir tadi bukanlah monster, melainkan adalah subjek eksperimen para bedebah Zippel dengan manusia sebagai bahannya. Dugaan Jin semakin diperkuat ketika ia melihat monster yang sekarat berbicara untuk minta dibunuh.
Tentu Jin mengabulkannya. Di situ Jin sih pastinya sangat-sangat bersengatan kesal sekali boy. Ia pengen banget gitu menguak kebusukan Zippel. Tapi apalah daya, jika ia memviralkan hal ini pun Zippel pasti bisa menyangkalnya dengan koneksi mereka. Jadi untuk sekarang tahan dulu dah. Selanjutnya Jin masuk ke ruangan penyimpanan relik. Dan setelah mencuri relik yang menjadi tugas misi, Jin mengeluarkan sihir api plus shadow energi, Flame Explosion. Boom! Ruangan itu hancur lebur jadi debu. Sesaat sudah misi selesai, Jin pun segera undur diri. Adegan berpindah ke kediaman utama Ron Kandel. Di sini kita diperlihatkan Luna menghampiri Annie dan Mio lalu menghajar mereka, memperingatkan agar mereka jangan berbuat hal keterlaluan lagi. Dan setelah itu Luna kembali ke kamarnya. Kemudian membicarakan tentang kutukan Jin lagi dengan Annie-nya. Annie dan Mio telah didiskualifikasi dari tersangka boy. Luna tidak melihat ada tanda-tanda mereka lah yang melakukan itu. Jadi sekarang cuma tersisa Joshua, Dipos, Ran, Pigo, dan Lutia. Untuk Mary kesampingkan aja. Mustahil orang seperti dirinya mau melakukan hal hina kayak begitu. Oke, sudut pandang kembali ke Jin. Selesai lapor keberhasilan misi, Jin masuk ke kamar dan langsung menceritakan tentang apa yang ia dapatkan di reruntuhan kolon. Ya, di situ entah kenapa Murakan sangat tersentak kaget boy. Melihat kepingan dari golem hidup yang mau minta dibawa saran oleh Jin. nih ke kalian. Murakan Apakah bertanya, kalian setuju apakah kalau benar gua bahas Jin alur cerita menemukan Sword ini di Master per teritori 5 Zippel? chapter aja? Jin menjawab, Mungkin durasinya nanti benar. bakal 10 menit Bocah, atau 12 kosongkan menitan lah. jadwalmu. Gua rasa Aku kalau dan kau harus metodenya comeback gini, secepatnya ke gua bisa reruntuhan deh kolon. update setiap hari. Ada hal yang Tolong ingin dikasih kupastikan di komentar sana, masukannya kata ya, para Murakan. keronco-keronco Keesokan sialan. harinya Soalnya Jin masuk ke kemarin kelas banyak menengah banget yang lagi minta dan waktu agar itu Z dipercepat gitu update-nya. mengumumkan bahwa mulai dari sekarang Jin akan dibebaskan dari pelatihan. Jin akan dinobatkan menjadi Plague Bearer sementara. Simpelnya gini, Plague Bearer itu adalah suatu titel yang memungkinkan Jin untuk ikut campur dalam masalah keluarga. Tapi sebelumnya Jin harus menjalani masa magang dulu selama 2 tahun. Dia akan ditelantarkan ke dunia luar kemanapun, asal jangan di Ron Kandel.